Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, memberikan kita taufiknya untuk senantiasa bertemu lagi dengan hari yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Pada hari ini izinkan saya untuk membahas salah satu topik tentang Ramadan yang sangat relevan untuk kita uraikan, yaitu puasa dan kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh selama menunaikan ibadah puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang modern ini kita kerap kali terjebak dalam pola makan yang tidak sehat, makan yang berlebihan, makan yang tidak bergizi, dan makan yang kekurangan nutrisi. Disitulah puasa memberikan kesempatan untuk tubuh kita beristirahat, melakukan recovery atau melakukan pemulihan, yang artinya bahwa secara fisiologis saat kita berpuasa, tubuh tidak disibukkan lagi dengan proses-proses pencernaan dan metabolisme yang rumit. Hal itu memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Para saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus memperhatikan pola makan saat berbuka dan bersahur. Sebab jika tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka kita akan kehilangan manfaat substansial dari puasa yang kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Inna libatnika 'alaika haqqan," bahwa perut kita itu punya hak untuk kita, punya hak untuk makan, punya hak untuk istirahat, dan punya hak untuk menjaga kesehatannya. Yang kedua adalah puasa dengan kesehatan mental, bahwa selain manfaat fisik, puasa juga memberikan kita manfaat tentang kesehatan mental kita. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, yang pada gilirannya membantu kita untuk lebih sabar, lebih tenang, dan lebih penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa terutama di bulan Ramadan ini meningkatkan kapasitas kita untuk bertahan dalam keadaan sulit, untuk survive dalam kondisi seperti apapun, yang itu sangat penting dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puasa harus kita maknai sebagai ibadah yang menyehatkan. Puasa Ramadan tidak sekadar memperkuat iman, tapi juga ibadah yang mendatangkan manfaat kesehatan yang besar yang telah dilakukan penelitian oleh para ahli biologi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan puasa dengan penuh hikmah. Misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk serta pembeda antara yang benar dengan yang salah. Maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir dalam perjalanan, maka dia wajib berpuasa pada hari-hari yang lain, yaitu mengqadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melalui puasa kita tidak saja menjaga tubuh kita dari makanan yang berlebihan, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani sekaligus, serta mencapai ketakwaan, derajat ketakwaan, predikat keimanan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, sembari memperhatikan kesehatan tubuh kita, menyeimbangkan antara kesehatan kita dengan aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kita baik sekali jika tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tapi juga tubuh kita agar tetap sehat, karena tubuh yang sehat adalah amanah dari Allah yang mesti kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik dan memperoleh kemaslahatan jasmani dan rohani, juga keberkahan.
Semoga puasa dapat menjadikan kita hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.